Selamat pagi. Oh, sebentar. Kok ada suaranya? Selamat pagi. Siapa sih ini? Adik-adik, kayak pernah tahu suaranya ya? Halo. Tapi kok gak sendirian ya? Selamat pagi. Selamat pagi. Halo? Siapa ya? Tolong dong keluar. Hitung sampai 3 dulu dong. Ayo sama-sama hitung ya adik-adik. 1, 2, 3. Iya. Oh, ternyata Kak Aldo. Halo. Makanya aku pernah tahu suaranya. Gimana Kak Aldo kabarnya hari ini? Kangen loh aku, Kak. Oh, betul. Lama sekali. Kangen aku, Kak. Kangen sama Kak Lia, Iya. guru-guru sekolah minggu yang lain, dan kangen sama adik-adik juga dong. Betul, Kak. Aduh, kepingin rasanya cepet-cepet ibadah di sekolah minggu. Kok ibadah online? Aduh salah. Salah. Apa ibadah? Offline. Offline. Ketemu langsung. Iya, betul. Ayo, kita harus sungguh-sungguh memuji Tuhan meskipun kita di rumah masing-masing kali ya. Kita harus tetap semangat ya, Kak ya. Ayo Kak, kita mau mulai sekolah minggunya pagi ini yuk. Oke, ayo adik-adik kita doa sama-sama ya. Kita undang supaya Roh Kudus Tuhan Yesus hadir dimanapun adik-adik berada. Ayo semua ambil sikap berdoa yang baik, duduk dengan baik. Ayo, Mari kita berdoa. Allah kami yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama meskipun melalui online. Tuhan Yesus, kiranya dimanapun kami berada kami boleh tetap menyenangkan hatimu. Kami mau dengar-dengaran dan belajar untuk menyenangkan hatimu saja. Tuhan Yesus, siapkanlah hati kami, jauhkanlah kami dari segala godaan-godaan. Tuhan Yesus, roh malas, roh pengganggu kiranya Engkau usir Tuhan, dan biarlah sepenuh hati kami boleh menyenangkan hatimu, memuliakan dan meninggikan namamu saja. Dan kami rindu Tuhan untuk memuji, menyenangkan hatimu. Dan sekarang kami siap, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap beribadah. Haleluya, amin. Seneng aku kan? Waktunya kita nyanyi-nyanyi kali ya. Oh, betul. Olahraga Kak. Oke, biasanya yang paling terkenal lagu untuk pembukaan ini kali ya. Apa ya Kak? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Masih ingat kira-kira adik-adik nggak? Ayo bangkit berdiri semua adik-adik, kita nyanyi pakai gerakan ya. Let's go. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Kepalaku ke atas, kepalaku ke bawah, kepalaku ke atas dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Pinggangku ke kanan, pinggangku ke kiri, pinggangku ke kanan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan puji Tuhan bersama-sama. Bersama-sama sekali lagi bersama-sama. Yeay. Bersama-sama memuji Tuhan pakai apa tadi aja Kak? Pakai tangan, pakai pinggul-pinggul, ya, pinggul. Kepala juga Kak. Ya. Semuanya. Nah Kak Lia, kalau kita punya tangan, punya pinggul, punya kepala harus digunakan dengan baik. Iya betul. Jangan misal tangan, jangan buat pukul orang. Itu perbuatan yang tidak baik. Terus contoh yang lain apa lagi Kak Lia? Telinga Kak. Telinga? Apa? Kalau telinga itu apa? Telinga kan untuk yang harus mendengar dijaga. toh, Kak. Benar. Kan mendengar yang baik-baik Kak. Oh, berarti jangan suka dengar gosip. Iya betul. Berita hoax. Terus itu Kak, jangan suka dengar orang-orang yang suka ngelok-ngelok no temannya. Oh, yang meso-meso iya, itu. Betul itu. Itu gak baik ya. Gak itu baik. telinga dan mulut Kak. Oh iya betul Kak.
Ada lagunya juga loh itu adik-adik. Hati-hati gunakan tanganmu. Ayo musik, let's go. Hati-hati gunakan tanganmu, rock rock rock. Hati-hati gunakan tanganmu, rock rock rock. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, rock rock rock. Hati-hati gunakan mulutmu, hap hap hap. Hati-hati gunakan mulutmu, hap hap hap. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, hap hap hap. Hati-hati gunakan telingamu, wer wer wer. Hati-hati gunakan telingamu, wer wer wer. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan telingamu, wer wer wer. Hati-hati gunakan mulutmu, hap hap hap. Hati-hati gunakan tanganmu, rock rock rock. Yeay. Lebih kencang lagi tepuk tangannya, lebih kencang lagi. Itu yang benar. Mata sudah, tangan juga sudah. Nah, Kak, kira-kira dari semuanya itu tak apa sih Kak sumbernya yang hal-hal yang nggak baik, sumbernya kejahatan, sumbernya pikiran-pikiran jelek itu apa ya Kak? Ya benci. Semuanya itu kan mesti ada sumbernya ya Kak ya. Benar Kak Lia. Kalau tangan itu mukul karena apa? Disebabkan apa itu Kak? Aku tahu Kak Lia. Ada tahu nggak? Apa kira-kira ada? Iya benar, dari hati Kak. Iya, kalau misalnya ada hati yang buruk, perbuatan buruk itu akan terjadi adik-adik. Kalau hatinya baik, sukacita, mesti perbuatannya juga baik ya Kak, seperti ya. menolong orang tua, suka juga memuji Tuhan. Memuji Tuhan, iya benar. Itu juga ada lagunya. Ada lagunya. Nah, adik-adik kan sudah pernah dengar tuh Kak ya. Ayo kita mau nyanyikan lagi ya. Oke, ayo dengan semangat ya. Jagalah hatimu terhadap dosa. Takutlah akan Tuhan senantiasa. Jagalah hatimu terhadap dosa.
buat Yesus tersenyum. Buat hidupmu, buat Yesus tersenyum. Biar hidupmu, buat Yesus tersenyum. Amin. Senang banget buat Yesus, senang itu ya, iya. karena dia juga sudah baik pada Kak Aldo, Kak Lia dan adik-adik semuanya. Sudah menebus dosa kita, betul. mengampuni segala kesalahan Iya, kita ya Kak ya. benar, Kak Lia, dia sudah melupakan semua dosa-dosa adik-adik dan menjadikan adik-adik hidup baru ya. Kalau kemarin aku nakal Kak, apa hari ini Tuhan mau ya mengampuni aku ya Kak? Tentu saja mau, karena Tuhan Yesus itu sungguh Tuhan yang baik Kak Lia. Oh, jadi Tuhan gak ingat lagi ya Kak? Oh, Lia, kamu pernah membantah sama orang tuamu? Apa aku selalu digitukan nanti sama Tuhan ya Kak? Enggak, Tuhan selalu mengampuni. Begitu juga adik-adik harus juga belajar untuk saling mengampuni sesama Kak Lia. Betul ya Kak ya, hebat ya, Hebat. enak ya Kak ikut Tuhan Yesus Iya ya Kak ya. benar, Tuhan Yesus sangat baik. Mari kita siapkan hati kita adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Boleh dipersilakan duduk juga. Kita angkat pujian sejauh timur dari sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingatlah kesalahanku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku, dan tiada kau perhitungkan. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Betapa besar kasih-Mu Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih Yesus, ku berterima kasih kepadamu, kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Jauh ke dalam tubir laut, Engkau membuang dosaku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku, pelanggaranku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina
kasih Tuhan yang besar buat hidup kami. Tuhan yang sudah begitu memberkati kami, baik jasmani kami, baik juga rohani kami. Kami mau belajar Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan yang selalu patuh dan taat kepada Engkau. Dengan apa yang Tuhan berkati buat kami mau pergunakan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih untuk kesempatan saat ini kami sudah memuji Tuhan. Biarlah segala apa yang sudah kami naikkan kepada Tuhan boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajar kami duduk dengan manis dan tenang untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus tinggal di dalam hati kami, mengurapi telinga kami, sehingga firman yang boleh kami dengar saat ini kami mau taruh di dalam hati kami dan kami mau belajar melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu dan kami serahkan doa kami dalam nama Yesus. Kita semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik, didengarkan dengan sungguh-sungguh ya. Dadah. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Puji Tuhan, kita sehat semua, kita merasa sip luar biasa. Nah, adik-adik, hari ini kenal gak sih sama Kak Desi? Kak Desi penampilannya baru loh. Hari ini kita mau cerita tentang seseorang yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapakah dia? Rahasia. Sebelumnya ayo kita mau belajar taat dulu ya. Mungkin Kak Desi gak bisa lihat kalian satu persatu, tetapi ada satu yang bisa melihat kalian satu persatu. Kalian taat atau tidak, itu keputusan adik-adik semuanya. Ayo kita mau baca firman Tuhan di Amsal 2, Amsal 4 ayat 23. Kak Desi ulang ya. Amsal pasal 4 ayat 23. Kak Desi hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 5. Kita baca sama-sama. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Wih, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Maksudnya apa itu Kak Desi? Nah, hatinya siapa yang harus dijaga? Hatinya adik-adik semua. Kenapa? Karena dari dalam hati itu timbul semua yang ada dalam diri manusia. Keinginan yang baik, keinginan yang jahat, awal mulanya timbul dari hati. Dan ketika kita sanggup mengalahkan keinginan yang jahat, kita bisa melakukan keinginan yang baik. Nah, bagaimana caranya menjaga hati kita? Kok disuruh waspada? Betul adik-adik. Hati kita kalau tidak dijaga akan mudah dirasuki oleh hal-hal yang membuat kita berdosa. Tadi semua cerita satu orang ya, dia dipakai Tuhan secara luar biasa sampai dia bisa menjadi seorang pejabat. Jadi pejabat dalam 3 pemerintahan raja. Keren gak tuh? Rajanya ganti-ganti sampai 3, tapi dia tetap aja menjadi seorang penasehat raja, menjadi kepercayaannya raja. Padahal
dia di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Dia dikenal sebagai orang yang taat dan memegang teguh kebenaran Tuhan. Padahal kanan kirinya dia itu banyak orang berdosa. Lingkungannya dia banyak orang yang tidak mengenal Tuhan. Tapi dia punya prinsip yang sangat kuat. Namanya adalah Daniel. Siapa sih Pak? Oke, D-A-N-I-E-L. Oh, bangga dong ada yang namanya Daniel. Ya, jadi yang punya nama Daniel harus benar-benar mempertahankan hatinya ya, supaya bisa menjadi berkat di sekelilingnya. Nah, Daniel ini adalah seorang tahanan yang dibawa pulang ke negara musuhnya. Awalnya dia sebagai tahanan, tetapi karena kepandaiannya dia diangkat menjadi seorang penasehat raja. Siapakah raja pertama di mana dia menjabat sebagai penasehat? Raja pertama itu namanya Nebukadnezar. Di situ dia tidak mau ikut serta dalam jadi makanan dan minuman yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sampai ya ketua juru bicaranya di situ bilang, ayolah Daniel, kamu ikut makan. Nanti aku dimarahi loh kalau kamu kurus kering, kalau kamu sakit-sakitan. Makanya yang aku sajikan itu bergizi, bikin kamu sehat. Daniel mau nggak? Daniel tetap bilang, no. Aku akan tetap memakan makanan yang diajarkan oleh Tuhan. Bapak gak usah khawatir, karena pemeliharaannya Tuhan tetap nyata. Gini aja, kalau Bapak gak percaya, nanti kita akan bandingkan kesehatanku sama kesehatannya teman-teman semua. Sama enggak? Loh, beneran? Iya. Nanti kalau aku sakit-sakitan, baru aku akan pikirkan apa yang menjadi masukannya Bapak. Ternyata Tuhan memelihara Daniel dengan luar biasa. Dan ternyata dia hikmatnya, kesehatannya, badannya yang kekal, tidak kalah dengan teman-teman yang makan makanan dengan raja. Nah, di raja yang pertama tadi namanya siapa? Nebukadnezar. Pada zaman ini Daniel dipakai Tuhan untuk mengartikan mimpi dari Raja Nebukadnezar. Nah, apakah Daniel bisa? Ceritanya yang pertama itu penasehat raja itu semua mengeluh. Aduh Daniel, ini bagaimana ya? Aku nggak bisa. Ada apa Pak? Ada apa? Aku ini loh disuruh mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Loh, mimpi apa? Aduh, pokoknya aku nggak bisa, gitu ya. Kemudian Raja Nebukadnezar marah. Akhirnya semua penasehat raja yang tidak bisa mengartikan mimpinya dibunuh. Tapi pada saat Daniel mengetahui hal itu, dia bilang, Tuhan, tunggu ya. Tolong Tuhan bantu aku. Dia berdoa. Dan akhirnya apa? Dan akhirnya dia dapat mengartikan mimpinya Raja Nebukadnezar. Dan Raja Nebukadnezar dan seluruh penasehat kerajaan merasa diberkati. Kemudian itu raja pertama. Raja kedua siapa Kak
gak sih? Raja kedua namanya Belsyazar. Angel ya? Ya. Belsyazar. Saat itu Raja Belsyazar juga bermimpi. Dia melihat di tembok ada tulisan yang aneh, tapi dia nggak ngerti artinya seperti apa. Kemudian dia memanggil Daniel. Ternyata Raja Belsyazar ini punya kelemahan di hadapan Tuhan, punya kejahatan di hadapan Tuhan. Dia merendahkan nama Allah Israel. Kemudian permaisurinya Raja Belsyazar itu mencari Daniel. Daniel, tolong, tidak ada satu orang pun penasihatku yang dapat menerjemahkan tulisan itu. Kemudian Daniel bilang, tunggu ya, aku akan berdoa dulu. Dia minta hikmat dari Tuhan. Dan akhirnya dia dipakai secara luar biasa untuk mengartikan mimpinya. Keren ya adik-adik ya. Pak Desi aja kalau mimpi bangun-bangun, aduh mimpi apa ya, gak ngerti. Ini Daniel yang gak tahu apa-apa, diceritain mimpinya sudah mengartikan. Ternyata Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa. Dan itu semua menjadi berkat buat kerajaan pada waktu itu. Yang ketiga adalah Raja Darius. Nah, dia melakukan dosa karena apa? Raja Darius kepingin menjadi Tuhan, kepingin seperti Tuhan. Mungkin adik-adik sudah pernah dengar ini. Dia membuat apa? Dia membuat peraturan pada jam-jam tertentu semua orang harus meninggalkan aktivitasnya dan berdoa. Sorry, bukan berdoa. Apa ya? Menyembah Raja Darius. Dan dia melakukan itu? No. Daniel berani adik-adik melakukan itu. Padahal hukumannya itu adalah ketika tidak melakukan itu mereka akan mati. Daniel tidak khawatir, bahkan dia tetap melakukan doa-doanya dengan teratur, dengan tekun. Dia tetap berhubungan dengan Tuhan sampai ada orang-orang yang mengetahuinya dan melaporkan kepada Raja Darius. Akhirnya apa? Betul, Daniel dimasukkan ke dalam lubang singa dan Daniel Daniel nggak mati. Daniel mendapat pembelaan dari Tuhan. Daniel selamat dari amukan singa yang lapar itu. Nah, adik-adik, gimana ya caranya kok bisa seperti Daniel itu? Apakah Daniel ini punya jambi-jambi? Apakah Daniel ini orangnya suka melakukan hal-hal yang gak berkenan di hadapan Tuhan? Bukan. Justru karena Daniel punya hubungan yang erat dengan Tuhan, dia selalu mendapat penyertaan oleh Tuhan. Dia punya Allah yang luar biasa. Dia menjaga hatinya supaya dia tidak ikut berdosa, walaupun dia tinggal di lingkungan orang yang berdosa. Terus, adik-adik bisa nggak belajar seperti Daniel, tetap berpegang teguh pada pengharapan Tuhan? Bisa. Kita juga bisa menjaga hati kita. Caranya bagaimana, Kak Desi? Satu, caranya kita menjalin hubungan dengan Tuhan. Suka berdoa. Berdoanya jangan cuma waktu tidur, waktu mau makan, tapi punya satu waktu untuk kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua apa? Yang kedua,
wajib membaca firman Tuhan. Loh, aku ngantuk loh Kak Desi kalau mau baca firman Tuhan. Mungkin adik-adik akan merasa kesulitan, tetapi harus dilatih, harus belajar. Supaya apa? Supaya kita terbiasa. Mungkin hari pertama 1 ayat, hari kedua 1 ayat, hari ketiga 1 ayat. Nanti kalau sudah hafal, ganti lagi, ganti lagi, ganti lagi. Begitu. Itu yang kedua ya. Jadi yang pertama apa? Rajin berdoa. Yang kedua, membaca firman Tuhan. Yang ketiga, tinggal dalam lingkungan orang-orang yang seiman. Loh, ya apa? Aku sekarang nggak bisa ke gereja loh Kak Desi. Soalnya sekarang kan masih COVID. Bukankah papa mama itu adalah seiman juga dengan kalian? Bukankah kakak kalian itu juga seiman? Tante, om, ade, bude, bule, pak le. Nah, di situ ketika berkumpul jangan cuma guyon aja. Belajar firman Tuhan sama-sama, memuji Tuhan sama-sama. Supaya apa? Kita boleh mendapat berkat yang luar biasa dari Tuhan. Hati kita ada damai sejahtera, kita tidak merasa takut, dan kita bisa mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Itu apakah sesuatu yang mudah Kak Desi? No, bukan hal yang mudah. Tetapi kalau kita melakukan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Ayo, kita mau belajar firman Tuhan, kita mau hafalkan ya firman Tuhan yang tadi. Kita mau baca Amsal 4 ayat 23. Nah, ini pelajaran yang kedua. Kalau tadi kan berdoa, yang kedua membaca firman. Kita mau belajar membaca firman dulu. 1, 2, 3. Amsal pasal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Tadi sudah dengerin ya pujian, jagalah hatimu dengan. Nah, dihafalkan adik-adik supaya apa? Kita boleh semakin kuat dalam Tuhan. Cerita Kak Desi hanya sampai di sini, tetapi adik-adik bisa belajar lebih banyak lagi tentang Daniel, tentang bagaimana Daniel dipakai Tuhan secara luar biasa, dan adik-adik boleh belajar seperti Daniel. Masih banyak tokoh Alkitab yang lain yang dipakai Tuhan secara luar biasa, yang menjaga hatinya secara luar biasa. Tetapi ada juga tokoh Alkitab yang ketika hatinya tidak dijaga, akhirnya dia malah jatuh ke dalam dosa. Siapa itu? Ada. Nanti kita akan belajar lagi. Nah, mari adik-adik kita akan tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Ajarlah kami Tuhan untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, supaya hati kami boleh terpancar kehidupan yang dari Engkau, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Tuhan, kami mau mengenal Engkau lebih dalam dan lebih dalam lagi. Mari Tuhan, masuklah di dalam hatiku dan berjalanlah beserta. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan orang-orang yang kami kasihi, papa, mama, kakak, adik kami Tuhan. Berkati juga Bapak Gembala, pelayan-pelayan di gerejamu, guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan, Engkau pakai mereka, berikan mereka semua kesehatan Tuhan. Di masa-masa yang sulit ini kami percaya berjalan bersama dengan Engkau, kami tetap akan menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
kasih, kami percaya Tuhan Yesus senantiasa ada bersama dengan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bye-bye. God bless you.